Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Bayu Suatuna Sana. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang babul af'al, yaitu bab yang membahas tentang fiil-fiil ya. Fiil itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi fiil itu adalah kata kerja. Nah, fiil itu dibagi menjadi 3. Ada namanya fiil madi, ada namanya fiil mudhari, ada namanya fiil amr. Ketiga-tiganya ini merupakan kata kerja. Yang membedakannya itu dari segi waktunya. Dimana kalau fiil madi itu adalah pekerjaan yang telah lampau, telah selesai kita kerjakan. Misalnya, saya telah makan, saya telah menulis, ya. Jadi pekerjaannya itu telah lewat, telah terjadi, ya, dan waktunya, masanya habis, ya. Itu namanya fiil madhi. Yang kedua adalah fiil mudhari. Fiil mudhari ini adalah kata kerja yang dimana waktunya itu sedang berlangsung atau akan. Misalnya, ya, saya sedang makan nasi. Saya sedang menjelaskan pelajaran. Saya sedang membaca Al-Quran. Insya Allah nanti saya akan pergi ke pengajian, pergi ke taklim, ya. Nah, jadi itu adalah fiil mudhari, yang berarti pekerjaan yang sedang atau akan berlangsung. Yang ketiga adalah fiil amr. Fiil amr itu adalah kata perintah yang dari segi waktunya itu adalah akan. Karena setelah adanya himbauan, setelah adanya perintah dulu baru dilaksanakan pekerjaan itu. Misalnya, hai nak Yaspi, silakan makan ya, gitu. Nah, makan ya, gitu ya. Nah, setelah makan, silakan tidur. Nah, itu ya. Jadi itu kata perintah. Nah, itu fiil. Jadi fiil itu ada 3, ada namanya madhi, ada namanya mudhari, ada namanya amr. Selain dari segi waktunya, ada ciri-ciri yang bisa membedakan mana madhi, mana mudhari, mana amr. Nah, berdasarkan yang ada di kitab Matan Jurumiyah, di sana dijelaskan bahwa fiil madhi itu mempunyai ciri-ciri. Lihat di akhirnya dia berbaris atas, maftuhul akhiri abadan, ya, berbaris atas akhirnya. Contoh, koma, ma-nya itu baris atas. Zahaba, ba, baris atas. Jalasa, sa. Kataba, ba. Raja'a, a. Nah, dan masih banyak lagi macam-macam contoh fi'il madhi. Mana Yaspi pilih? Terus yang kedua adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu ciri-cirinya 1, diawali oleh salah satu huruf mudhari'ah yang 4, yaitu ana itu alif, nun, ya, ta. Mana contohnya? Misalnya yang alif ansuru, aqra'u, yang nun naqra'u, yang ya yaqra'u, ta taqra'u. Dan di akhirnya ada baris rofa, ya. Nah, misalnya aqra'u, naqra'u, ya. Itu ciri-ciri fi'il mudhari. Selain dirofakan, fi'il mudhari itu juga bisa menerima baris atas. Kapan fi'il mudhari itu berbaris atas akhirnya? Jika diawali oleh salah satu huruf nasab. Mana huruf nasab? Mana huruf nasab? Di mu'alimat kita punya nyanyi ya, huruf nasab, supaya memudahkan kita menghafalnya. Apa bunyi, apa lagunya?
Huruf nasab ada 10, wahai mu'allimat, ihfazlah dengan segera agar engkau hafal. Anlan idzan kailamul juhudi hattal jawabu bil fa'i wal wawu wa'au. Nah, jadi huruf nasab itu ada 10. Misalnya yazhabu, kalau diawali oleh an, misalnya an ini kan huruf nasab, maka yazhabu itu akan berubah menjadi ayyazhaba. Tadi dibaca bu, sekarang dibaca ba. Kenapa yazhaba di akhirnya berbaris atas? Karena diawali oleh huruf nasab. Mana huruf nasabnya? Yaitu an. Jadi fungsi huruf nasab itu membaris ataskan akhir fiil mudhari. Contoh yang lain juga banyak. Misalnya aqra'u, masukkan an, ay yaqra'a, ya. Nah, itu fiil mudhari. Yang ketiga, fiil mudhari itu juga bisa menerima baris mati. Kapan fiil mudhari itu berbaris mati? Jika diawali oleh salah satu huruf jazam. Huruf jazam banyaknya ada 18. Ini berdasarkan yang ada di kitab matan jurumnya. Mana dia? Di antaranya lam lamma wa lam wa lamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa isma wa ayyun wa mata wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syiril khassa. Itu di antaranya yang 18. Di dalam Al-Qur'an ada contohnya yang di dalam Al-Qur'an, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Nah, alam nashrah, nashrah itu adalah fiil mudhari. Dari mana kita tahu mudhari? Karena ada huruf mudhara'ah, yaitu nun. Nah, jadi nashrah itu di akhirnya berbaris mati karena diawali oleh huruf jazam, yaitu alam. Ya, alam nashrah. Nah, contoh yang lain misalnya aqra'ul Qur'an. Aqra'u fi'il mudhari. Kalau misalnya kita masukkan lamma, lamma ini kan juga salah satu huruf jazam. Lamma. Nah, lamma. Lamma aqra'. Nah, jadi aqra' itu yang tadinya berbunyi aqra'u, setelah dimasuki atau diawali oleh huruf jazam yaitu lamma, maka yang tadinya rofa akan berubah menjadi baris mati akhirnya, sehingga dibaca lamma aqra. Ya, itu ya fi'il mudhari. Jadi fungsi huruf jazam itu membaris matikan akhir fi'il mudhari. Nah, itu ya. Kalau fi'il amar itu ciri-cirinya berbaris mati akhirnya. Mana contohnya? Unsur, ikra, ijlis, uktub, udkhul, ukhruj, iftah. Masya Allah, itu si kecil ikut ya. Jadi makanya sengaja buat contoh banyak supaya diikuti. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.